Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sejarah geografi. Halo, saya Vira Marzelia dengan NIM 25370036 dari jurusan PIPS Fakultas Ilmu Sosial 2025. Saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan dari masa ke masa dari geografi klasik, geografi abad pertengahan, dan geografi modern. A. Geografi klasik. Geografi klasik terbagi menjadi dua, yaitu geografi di zaman Yunani dan di zaman Romawi. 1. Geografi di zaman Yunani. Zaman ini merupakan zaman awal perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi ini timbul karena usaha untuk mengetahui dari mana atau asal-usul dari negeri serta penduduk yang hidup pada zaman tersebut. Ilmu sejarah yang mempunyai seorang tokoh bernama Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah, mengungkapkan bagaimana seluk-beluk keadaan suatu tempat atau topografi serta menerangkan sebab terjadinya. Itulah mengapa Herodotus juga disebut bapak geografi. 2. Geografi di zaman Romawi. Perkembangan ilmu geografi yang diwarisi dari zaman Yunani ini melahirkan geografi kuno yang dipelopori oleh Strabo yang menulis buku geografi. Buku tersebut berisi tentang uraian dunia dan seisinya. Tokoh yang berperan pada zaman ini adalah Ptolemus yang membahas tentang aspek matematis dalam geografi dan kemudian menerapkannya pada peta dan lokasinya. Geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan pengetahuan tentang bumi pada masa tersebut masih dipengaruhi oleh mitologi. Secara lambat laun, pengaruh mitologi berkurang seiring dengan berkembangnya pengaruh ilmu alam sejak abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga corak pengetahuan tentang bumi sejak saat itu mulai mempunyai dasar ilmu alam dan ilmu pasti, dan proses penyelidikan tentang bumi dilakukan dengan memakai logika. 3. Tokoh geografi klasik. Yang pertama, Herodotus. Herodotus mengemukakan bahwa hubungan perkembangan masyarakat dengan faktor-faktor geografi di wilayah yang bersangkutan sangat erat. Ia menganjurkan dilakukan penulisan hubungan antara keduanya pada tahun 450 sebelum Masehi. Ia membuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. 2. Strabo. Strabo mencoba menguraikan besarnya pengaruh lingkungan setempat terhadap pengelompokan kebudayaan dan pembagian pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa pengaruh lingkungan sangat menentukan. Dari pandangannya tersebut, ia termasuk tokoh geografi berpaham determinis lingkungan. Strabo mengemukakan tentang dan hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya di muka bumi secara keseluruhan. Ide kesatuan tunggal dijelaskan sebagai konsep atribut alamiah suatu tempat. Strabo juga membuat peta yang merupakan perbaikan dari peta Herodotus. 3. Claudius Ptolemus. Pada tahun 150 Masehi, Ptolemus menyusun peta dunia yang menggambarkan benua Asia, Eropa, dan Afrika. Tidak hanya peta, ia juga merupakan orang yang memperkenalkan penggolongan iklim. Ia membagi permukaan bumi menjadi 24 zona iklim berdasarkan lamanya hari yang terpanjang yang dialami dari khatulistiwa sampai kutub. B. Geografi abad pertengahan. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idris, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjajah sudah meliputi glory, dan gospel. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia bagian barat. Wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan
pada masa ini. Adapun beberapa tokoh geografi pada masa ini adalah Marco Polo, Bartolomé Dias, Vasco da Gama, Columbus, dan Ibnu Khaldun. C. Geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya yaitu Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, dan Charles Darwin. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.